orang bertanya juga, hebat juga ya baru dapat KTA menjadi ketua umum. 3 hari ya? 3 hari ya? 2 hari, 3 hari. 3 hari yang panggung mukanya, panggung belakangnya kita mau tanya, gitu kan? Apakah diantar sama siapa, datang sendiri, dijemput? Jadi ceritanya gimana si Mawar ini bisa masuk ke Tanah Abang? Namaku Mawar, bukan nama sebenarnya. Saat ini, aku sudah memantapkan hati untuk masuk ke politik. Gimana Mawar ini bisa tahu-tahu masuk dan kemudian ada di singgasana tertinggi gitu kan sebagai ketua umum tanpa mekanisme kongres tanpa ada kongres. Siapa yang move duluan nggak deketin siapa jatuh cinta ya. Nggak ada dua-duanya. Pokoknya cuma perjodohan cepat. Iya, di WA aja. Jadikan anakku sebagai ketua umum. Karena gini. Kita ngobrol sama Kaisang sendiri bilang sejak 2019 sudah memperhatikan PSI. Jadi ini ada passion dari awal ya. Jadi ibaratnya mungkin ini sudah suka pandang-pandangan dari jarak jauh tapi belum menyatakan satu sama lain. Jadi ini prosesnya sudah sejak lama ya. Sejak sebelum 2019 di pemilu 2019 Kaisang sudah memperhatikan PSI. Ini jadi ada ketertarikan, ada kesukaan. Artinya dia merasa relate dengan apa yang diperjuangkan oleh PSI. Itu sesuatu yang penting ya. Bahwa dalam perjalanan waktu itu semakin intens. Kaisang sendiri dekat dengan Bro Giring, dekat dengan ada beberapa pengurus kita, anak-anak kita, ada William dan lain sebagainya. Itu ada komunikasi. Di situ mulai merasa bahwa kelihatannya ini sama-sama nih. Kita merasa Kaisang ini figur yang beda gitu ya. Mungkin orang nggak hanya melihat dia apa yang dilihat di podcastnya, tapi di belakang layar ketika bicara hal serius kita juga merasa kualitasnya bagus. Nanti saya akan bicara tentang poin ini ya. Jadi kemudian di sisi lain dia juga merasa apa yang diperjuangkan PSI ini kok baik ya, sama dengan apa yang saya inginkan. Dan ketika dicalonkan menjadi atau disebut sebagai kandidat PSI untuk calon wali kota Depok, di situ juga sambutan publiknya bagus. Jadi mungkin dari sana ada perasaan bahwa ada panggilan politik gitu loh untuk masuk ke sektor publik, apa yang disebut anak muda, saya ingin masuk ke sektor publik, saya ingin bergabung di partai yang masih baru, di partai yang masih belum besar lah bahasanya gitu ya. Jadi itu yang prosesnya kurang lebih seperti itu. Jadi ini proses yang panjang juga, saya pikir, saling lihat, saling lirik, saling pandang, akhirnya sampai. Oke Bung, kalau itu mungkin kita bisa paham lah. Mustaqim pun mungkin juga dari awal sudah, bahkan mungkin dari mulai tahun 2020 udah melihat tuh partai mana. Tapi bermimpi saja jadi ketua umum nggak berani. Gitu loh. Ini kan enak banget melihat dari 2018 atau kemudian masuk jadi ketua umum. Karena kita ingin tahu prosesnya aja. Nah, ini pengen juga jadi ketua umum partai politik. Boleh. Tapi bermimpi aja nggak berani. Dia masalah Mustaqim adalah dia nggak berani masuk politik dulu. Itu syaratnya kan itu dulu. Berani nggak keluar dari zona nyaman? Jadi kasusnya Kaisang itu. Berani nggak dari zona nyaman? Tapi gini, banyak orang mempertanyakan proses kaderisasi ya. Tapi kita justru harus mengembalikan ini kepada pertanyaan umum dulu. Pertanyaannya, kita puas nggak dengan kaderisasi partai politik pada umumnya saat ini? Kalau misalnya kita puas, kita menganggap bahwa proses itu adalah proses yang baik dan benar, kenapa misalnya persepsi publik terhadap partai politik begitu buruk? Partai politik itu seluruh pollster itu konsisten setiap ngeluarin survei, institusi yang paling tidak bisa dipercaya apa? Partai politik, benar nggak? Pertanyaannya bisa dibalik nggak? Partai yang kaderisasinya udah tertutup seperti itu dianggap buruk, apa yang enggak gitu? Nah, enggak ya, bisa juga begitu. Enggak, bisa juga logika seperti itu atau logika sebaliknya, Kim. Jadi kalau kita merasa bahwa persepsi itu muncul karena kegagalan kaderisasi atau misalnya jangan-jangan apa yang disebut sebagai kaderisasi di partai yang normal ya, dalam situasi yang normal, itu jangan-jangan adalah cara atau alasan yang membuat untuk menghambat anak muda untuk menduduki posisi strategis. Jangan-jangan ada sesuatu yang beku, sesuatu yang mentok di sana, sehingga nggak mungkin untuk menduduki jabatan penting. Kenapa tidak dalam situasi politik yang tidak normal ini, yang beku ini, yang mentok ini, kita mencoba satu cara baru. Ketika nama Kaisang muncul dari bawah, pengurus DPW ada 38 bilang, kenapa nggak sekalian dijadiin ketua umum aja kalau mau gitu. Berarti ini semua terjadi, itu semua di skip hanya karena itu Kaisang ya? Enggak, ada proses. Ada pertemuan 38 ketua DPW. Di PSI itu DPW itu setingkat provinsi ya, Dewan Pimpinan Wilayah. 38 berkumpul di hari Senin siang mereka kemudian mulai muncul dan semuanya mendukung.
Karena bagaimanapun Mas Kaisang ini adalah sosok populer, di sisi lain PSI memang membutuhkan sosok yang populer dan positif, terutama di kalangan anak muda. Why not kita coba sesuatu yang baru? Kenapa kita harus menggunakan cara yang lama kalau misalnya kita ada kebutuhan untuk menerima sesuatu yang baik gitu loh. Kenapa harus menggunakan cara yang lama? Ini juga mungkin bisa jadi alat refleksi bagi kita ya, untuk melihat lagi benar gak sih yang disebut kaderisasi partai itu harus dengan cara seperti ini yang membuat anak-anak muda justru nggak bisa masuk ke posisi penting gitu. Kalau kita bicara Kaisang kan tidak hanya bicara soal anak muda kan, tapi bicara figur sebenarnya kan. Kita fair lah gitu lah. Ya, Kaisang nggak mungkin tiba-tiba masuk PSI dalam waktu 3 hari terus menjadi ketua umum. Mungkin tidak setiap anak muda di Indonesia termasuk saya misalnya. Dia aja nggak berani mendapatkan privilege itu gitu loh. Iya. Nah, maksud saya gini loh, PSI sebagai partai muda yang dianggap fresh di luar problem kaderisasi kan pasti mengedepankan sebenarnya lebih pada kompetensi sebenarnya. Kompetensi, kapasitas, pengalaman gitu loh. Dan di ADRT kalau saya nggak sebut, ADRT-nya PSI sendiri kan menyebutkan itu bahwa ya yang berhak jadi ketua umum adalah kader yang paripurna. Saya tidak tahu mereka paripurna itu apakah karena dia anak presiden atau apa, saya nggak tahu gitu ya. Tapi maksudku, katakanlah saya tidak ingin underestimate gitu ya dengan Kaisang. Tapi setidaknya kan baru kali ini Kaisang masuk politik gitu. Kalau kita bicara dalam konteks PSI sebagai partai muda yang memang mengedepankan ide-ide, kompetensi, kapasitas. Kenapa misalnya bukan Adi Budiman misalnya yang menurut saya misalnya secara pribadi layak dan saya pikir masih muda juga gitu kan dibanding sama aku mungkin ya beda dikit lah gitu loh misalnya. Tapi justru memilih misalnya Kaisang yang baru masuk politik, baru jadi anggota 3 tahun, apakah 3 hari itu cukup bisa menjadi ukuran bahwa dia adalah menjadi kader PSI yang paripurna ya, sehingga dia layak menjadi ketua umum? Tutup mata jadi itu ada 2 hal, Kim. Yang pertama ya, di dalam politik yang beku, di dalam politik yang sedang situasinya tidak normal ini, kita butuh satu cara-cara baru gitu ya. Jadi kenapa kita tidak mencoba satu figur yang memang bisa lebih memberi harapan. Orang muda seperti Kaisang ini adalah jawaban atas itu. Kemudian yang kedua, kalau dibilang soal privilege ya, bagaimana ini disebut sebagai privilege atau cara yang instan? Kaisang ini milih partai yang suaranya saat ini baru 1,89% di pemilu yang lalu. Waktu pemilu tinggal 5 bulan. Ini bukan satu jalan yang mudah. Ini adalah satu keberanian untuk memilih PSI ini. Kalau misalnya dia bergabung di partai besar, aman pasti ya. Tapi ini PSI tinggal 5 bulan pemilu, bergabung di partai yang 1,89%, ini bukan jalan yang mudah. Nggak ada yang instan. Jadi kalau misalnya di dalam politik, kalau bisa tanya dengan para political scientist, mengubah satu partai atau menggenjot perolehan suara partai dalam waktu singkat itu bukan perkara yang mudah. Dan Kaisang itu memilih sebuah jalan yang sulit. Sebuah jalan yang nggak mudah tadi. Dan itu harus dihargai. Ada keberanian. Dan itu kalau menurut saya itu khas anak muda. Dia milih sesuatu jalan sendiri, dia minta pamit sama bapaknya, Pak saya izin mau milih jalan saya sendiri, nggak mudah. Dan kemudian soal keberanian, Kim. Kalau misalnya ya kita nggak berani ya di dalam politik yang tidak normal ini, kita tidak punya keberanian, kita nggak akan pernah punya wali kota sekeren Gibran di Solo. Gibran tuh prestasinya bagus, komitmennya dalam soal kebangsaan kuat. Tapi kan dan presiden juga apapun, tapi dia berprestasi dan dianggap diakui prestasinya. Statistik nggak bisa bohong bahwa kemajuan Solo di bawah Gibran itu bagus. Artinya ada keberanian. Dulu kalau masyarakat Solo tidak punya keberanian untuk memilih sesuatu yang baru, melihat politik dengan cara yang normal, mungkin Pak Jokowi nggak akan pernah kepilih jadi wali kota, nggak akan pernah jadi gubernur Jakarta atau bahkan menjadi presiden Indonesia. Jadi kalau kita sudah berkali-kali mencoba cara yang sama dan terbukti itu tidak berhasil, kenapa tidak mencari sesuatu yang baru yang bisa lebih memberi harapan?